profit. We took that profit and turned it over and bought another sim and another and another and another. People know I do here. Apa kabar semuanya, Jason di sini dan selamat datang di channel YouTube saya Second Life Insight. Coba bayangin deh kalau kamu punya kesempatan untuk menjalani kehidupan yang kamu inginkan dalam tubuh dan wajah yang juga kamu inginkan. Kamu bisa menjalankan aktivitas harian tapi dalam keadaan yang lebih terkontrol. Hampir seperti sebuah game tapi nggak terasa seperti itu. Ternyata bisa loh kayak gini. Mungkin kamu udah pernah coba sebelumnya lewat sebuah platform virtual reality namanya Second Life yang meraih kejayaannya di pertengahan tahun 2000-an. Second Life sering dideskripsikan sebagai dunia virtual atau sebuah game multiplayer role playing, atau bahkan keduanya. Apakah ini bisa dikatakan sebagai sebuah game? Second Life nggak punya objektif yang ditentukan sebelumnya agar sang pemain bisa membuka level demi level lewat keahliannya. Dengan begitu, Second Life terasa seperti di kehidupan nyata di mana nggak ada pencapaian kemenangan tertentu. Cuma berisi hal-hal yang pingin kamu lakukan atau tempat-tempat yang pingin kamu lihat lewat avatarmu. Seperti dikatakan oleh juru bicara Linden Lab, perusahaan yang membuat Second Life, bahwa nggak ada konflik, nggak ada objektif yang ditentukan, ini adalah sebuah open-ended experience. Dengan kondisi marketplace yang dipenuhi entertainment, Second Life menjadi sesuatu yang unik dan bagian dari goalless sandbox genre. Dalam genre ini, mereka masih kalah dengan adanya monopoli dari para kompetitor seperti The Sims. Di tahun 2013, Second Life memiliki lebih dari 1 juta pengguna aktif setiap bulannya. Pada tahun 2018, angka ini menurun menjadi sekitar 500.000 pengguna saja. Bagaimana dan kenapa cultural force ini bisa anjlok dari kedua sisi, yaitu dari sisi pemain dan bisnis yang menjadi bagian dari ekosistem Second Life? Kenapa Second Life gagal? Apa yang terjadi dengan masa depan Second Life? Yuk kita jelajahi waktu dan telusuri bareng-bareng. Tapi, tolong drum roll-nya. Minta tolong sedikit dong, kalau kamu nggak keberatan, tekan tombol like untuk algoritma YouTube. Saya bakal berterima kasih banget. Semakin besar engagement video ini, semakin besar juga kemungkinan algoritma YouTube untuk mendorong video ini supaya bisa dinikmati banyak orang. Dan karena ini channel baru yang saya bikin tahun ini, pasti bakal ngebantu banget buat saya. Gratis kok! Saya cinta banget sama kalian, saya bakal ngerespon semua komen dan feedback yang kalian tulis di kolom komentar. Kalau kamu yakin virtual reality adalah game masa depan, pastikan kamu subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk video baru setiap minggunya. Terima kasih, yuk sekarang kita lanjut bahas jatuh bangun Second Life. Awal yang menjanjikan. Siapa sih yang bikin Second Life dan kapan dimulainya? Second Life diluncurkan di tahun 2003, ditemukan oleh Philip Rosedale, seorang usahawan dan mantan CTO dari Real Network, sebuah perusahaan software berbasis AI dan komputer. Jadi, berapa usia Second Life? Berarti udah sekitar belasan tahun usianya. Bisa dianggap seperti dinosaurus di dunia internet. Dengan pemikiran out of the box yang didemonstrasikan oleh Second Life, gak heran kalau Rosedale membuat game ini setelah menghadiri Burning Man, sebuah festival tahunan buat orang yang tertarik dengan dunia kreatif dan artistik. Hal yang bikin makin percaya diri adalah pada awal dimulainya Second Life, mereka didukung oleh investor macam Jeff Bezos, founder Amazon, dan Pierre Omidyar, founder eBay. Walaupun Second Life sangat protektif dengan statistiknya, pada 2006 terlihat kalau transaksi keuangan platform ini mencapai $500 juta per harinya, dengan pertumbuhan 15% setiap bulan dan ada sekitar jutaan pengguna pada tahun yang sama, dengan 35% pengguna Second Life berusia 25-34 tahun. Second Life menarik imajinasi banyak penggunanya karena intuisi. Karena kebanyakan dari kita menyelesaikan pekerjaan dan menjalankan aktivitas rekreasional setiap hari. Premis dari platform ini adalah intuisi. Para pengguna bisa memilih avatar yang gak mirip sama sekali dengan mereka, memilih nama mereka, dan bisa menyusuri dunia Second Life dengan mencari keyword, topik, dan tempat yang menarik buat mereka. Semacam self-contained search engine begitu. Penggunanya bisa berkeliaran di dunia Second Life secara gratis. Seperti halnya di kehidupan nyata, kita bisa eksis dan bisa juga enggak saat kita meningkatkan biaya hidup. Ya, seperti itulah kira-kira Second Life. Untuk menambah pilihan gimana avatarmu bisa hidup di Second Life, pengguna harus mengupgrade ke Premium Membership Plan yang harganya sekitar $9.95. Kamu bisa mendapatkan $300 Linden setiap minggunya sebagai mata uang dari platform ini. Kalau dilihat-lihat, game ini seperti moyangnya game cryptocurrency ya. Premium membership juga bisa membuat penggunanya mendapat sejumlah Linden seperti di kehidupan nyata. Seperti dengan menggunakan virtual money exchange, Linden X bekerja untuk pengguna lainnya seperti membetulkan atap atau mengurus pekarangan, atau bahkan menjadi pemilik bisnis.
Linden Dollars bisa dipakai untuk membeli mobil, rumah, berlangganan majalah yang ditulis oleh pengguna lainnya dengan nilai tukar $1 di kehidupan nyata setara 250 Linden Dollar. Satu pemahaman yang bisa ditangkap dari Second Life, lebih mudah untuk mencapai gaya hidup kelas atas di sini dibanding dalam kehidupan nyata. Satu contoh kasus terhebat dari orang yang bisa menghasilkan banyak uang di Second Life adalah Eileen Dreyev, yang dikenal dengan identitas online-nya sebagai NC Chung. Ia adalah seorang pengguna Second Life pertama yang berhasil mengonversikan jutaan dolar dari Linden Dollar. Sejak Juni 2004, ia membangun sebuah kerajaan real estate dengan membangun dan mengembangkan tanah yang bernama Dreamland. Chung menghasilkan uang dengan mengelompokkan area di Dreamland dan menggunakannya sebagai de facto Department of Housing. Ia adalah salah satu kasus yang jarang terjadi dari orang yang menghasilkan banyak uang dari Second Life. Ia telah menjadi pengusaha dengan mempekerjakan lebih dari 80 orang programmer dan graphic designer untuk terus menjadi real estate developer di Second Life. Ia bahkan membantu LifeChurch.tv untuk masuk ke Second Life. Kasus ini jadi bukti kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Menarik individual player dan perusahaan. Untuk individual player, ada beberapa hal yang membuat Second Life menarik. Mulai dari entertainment, companionship, sampai dapat menghasilkan uang yang dapat digunakan di kehidupan nyata. Pada puncak kejayaannya, Second Life punya 1 juta pengguna aktif, sebagian besar karena one-stop shop convenience-nya yang bisa mereka dapatkan hanya dengan duduk di depan komputer dan chatting dengan 10.000 pengguna lainnya. Di saat yang sama, kamu bisa menjadi orang yang kamu inginkan. Contohnya, Wagner James Au yang mengempalai sebuah blog tentang Second Life, mengemukakan bahwa ketertarikan user ke platform ini juga karena user-generated kontennya yang bebas. Dalam beberapa hal, konten seksualnya bergerak sejauh setengah lokasi yang paling populer di Second Life memiliki rating dewasa. Kebanyakan mereka menawarkan kepada user hal-hal yang mereka dapatkan pada lokasi sebenarnya seperti Chain Desire. Seperti kebanyakan dunia entertainment pada masanya, Second Life menawarkan sedikit eskapisme bagi orang yang suka dengan anonim dan orang yang suka platform yang bisa dikontrol secara menyeluruh. Di tahun 2006, ada sekitar 30 perusahaan yang aktif di Second Life, tempat di mana konsumen mereka berkumpul. Perusahaan ini membuat dirinya terlihat di pulau ini. Perusahaan seperti Nissan atau partnering advertising agencies lainnya bisa membeli pulau branded seharga $195 per bulan dan one-time upfront fee sebesar $1.250. Dalam contoh kasus Nissan misalnya, perusahaan akan meminta programmer mereka untuk menampilkan produk yang dipilih pada pulau milik mereka. Selain itu juga, mereka membuat billboard dan materi promosi lainnya yang bisa membuat brand semakin dikenal. Perusahaan lain yang beriklan di Second Life pada masa jayanya termasuk Nike, Amazon, dan Reebok. Perusahaan seperti IBM dan hotel seperti Starwood Hotel and Resort bahkan lebih kreatif lagi dengan mengadakan reuni Second Life. Sementara Starwood Hotel menampilkan Ben Folds tampil di Second Life untuk mengumumkan pembukaan A-Love, digital prototype dari hotel terbarunya. Bahkan outlet berita lebih menunjukkan aksi nyata dengan CNET dan Reuters yang mempunyai avatar reporter Second Life. Avatar mereka memberikan update dari virtual events terbaru. Walaupun tingkat balik modal dari investasi ini sulit dihitung untuk menjumlahkan biaya dari brand yang membeli pulau di Second Life, harga virtual real estate ini jelas lebih kecil daripada biaya yang umum untuk beriklan di billboard atau di TV. Contohnya tarif billboard di New York yang berharga ratusan ribu dolar pada 2006. Beberapa orang mungkin menganggap ini sebagai jatuh bangun dari retail virtual reality. Apakah Second Life masih populer? Jika dirunut sejak lahirnya hingga pada tahun 2013, pengguna bulanan Second Life berkurang setengah. Kemudian kembali mengalami pengurangan dari 1,5 juta pengguna menjadi 600.000 pengguna saja, tergantung sumbermu, dan sekitar 300.000 yang mendaftar dan hanya mencobanya sekali saja. Lambannya pertumbuhan ini bisa jadi disebabkan karena munculnya banyak kompetitor, nggak cuma di ranah gaming tapi juga karena berkembangnya sosial media. Genre sandbox makin panas dengan popularitas The Sims yang terus-menerus, sebuah platform di mana seseorang dapat membangun dan terus-menerus mendekorasi rumah mereka. Sangat populer sampai mereka jadi best-selling PC game dari 2001 sampai 2003, sampai sequelnya The Sims yang mengambil alih posisi itu. Permainan multiplayer yang lainnya seperti World of Warcraft juga dirilis tahun 2004. Sebagai perbandingan, saat Second Life meraih puncak kejayaannya dalam hal registered user pada titik 1 juta, pada tahun 2014 World of Warcraft meraih puncak kejayaannya di 14 juta pengguna, dan pada 2017 pendapatan mereka melebihi $9 miliar. Second Life mencapai titik puncak pendapatannya kira-kira pada 2011 di $100 juta.
Karena ini sebagian besar platform dengan margin yang besar, kamu bisa bayangkan berapa banyak uang yang mereka dapat saat itu. Datangnya sosial media memungkinkan setiap orang untuk membuat persona online atau sayangnya lebih realistis dari avatar Second Life. Tapi nggak harus merefleksikan persona mereka yang sebenarnya pada The T. Facebook diluncurkan pada 2004 dan dengan cepat menjadi middle ground antara dunia all-out fantasi dari Second Life dan bertemu dan berteman dengan orang sungguhan. Dari 2004 sampai 2007, Facebook bertumbuh dari 1 juta hingga 350 juta pengguna. Banyak milenial yang membagi waktunya untuk Second Life dan Facebook. Begitu juga untuk platform lainnya, di mana mereka bisa dengan mudah chatting dengan quasi friend atau melihat teman sekelas mereka, kenalan lama atau siapapun. Mungkin yang paling signifikan, Second Life muncul terlalu dini pada masanya dengan konsep user-generated dipadu dengan video game. Hal baru ini berkembang dengan cepat di kalangan milenial, cepat namun tidak aman. Secara kontroversial pada tahun 2018, salah seorang pegawai Linden Lab mendapat tuntutan bahwa informasi pembayaran customer yang gak disimpan dengan aman. Dan yang lebih parah, penggunanya terlibat dalam illegal behavior di mana avatar penggunanya mirip dengan anak-anak. Tuntutan ini berisi tuduhan pada Linden Lab yang memberhentikan pegawai yang peduli dengan masalah ini. Walaupun insiden ini nggak dipublish sebesar masalah berita palsu dan privasi di Twitter dan Facebook, ini adalah sebuah pertanda ketidakmampuan Second Life untuk mengatasi masalah yang sudah dapat diselesaikan oleh perusahaan lainnya. COVID-19 slight pickup. Jadi apa yang terjadi pada Second Life di 2021? Gak mengejutkan, karantina akibat tingginya kasus COVID-19 ternyata memberikan Second Life, kesempatan kedua. Sejak bulan April tahun lalu, CEO Second Life melaporkan bahwa mereka mendapat adanya kenaikan 60% di sektor registrasi pengguna dengan 10% recurring user. Dan terlihat adanya korelasi aktivitas pengguna dengan negara yang memberlakukan lockdown ketat. Ketertarikan Second Life yang telah diperbarui mendorong perusahaan untuk berkolaborasi menciptakan fitur baru. Contohnya seperti virtual book tours. Second Life berhasil menarik akuisisi dan engagement yang lebih tinggi karena World Book Tour dan hal baru lainnya. Imajinasi di dunia virtual ini belum mendapatkan headline baru-baru ini. Mungkin ini pertanda kalau Second Life masih menarik untuk para hardcore usernya. Dengan banyaknya pengguna baru yang tertarik untuk kabur dengan fantasi virtual sehari-hari. Pelajaran yang bisa diambil. Kalau ada pelajaran yang bisa diambil dari Second Life, hal ini berdasar pada kepercayaanmu, pada niche produk yang bisa berkembang. Mungkin satu alasan yang bikin Second Life gak bisa menandingi World of Warcraft adalah karena mereka terlalu meta. Kalau begitu, gimana kesuksesan kompetitor lainnya seperti The Sims bisa dijelaskan? Dibanding Second Life yang terlalu niche, mungkin karena Linden Lab belum berhasil untuk menyeimbangkan antara platform yang cukup freewheeling untuk mempertahankan usernya yang paling setia dan mengatasi resiko dan kadang mengatasi fringe user. Ketidakmampuan Linden Lab ini membuat Second Life memperoleh reputasi untuk banyaknya konten seks virtual yang kebanyakan bisa dianggap niche. Saat ini Second Life punya 118 adult-only area yang bisa dieksplorasi, mulai dari The Keyhole Club untuk jiwa voyeurmu dan Temptation Adult Resort. Jumlah dan kemudahan akses di area dewasa membuat Second Life seperti tempat terlarang untuk diberitahukan ke teman atau keluargamu. Ketidakmauan manajemen untuk melakukan damage control dan mengatasi komplain yang sempat diangkat oleh pegawai mereka mungkin gak cukup untuk membantu platform ini. Mungkin ini adalah salah satu dari beberapa alasan zaman sekarang di mana millennials mengingat The Sims saat berbicara tentang game virtual reality. Tapi nyatanya mereka mungkin gak main game jenis ini. Second Life punya kejayaan yang luar biasa, mengambang kemudian jatuh. Gimana masa depan Second Life? Inikah akhir Second Life? Saya ragu. Coba kita lihat apa yang terjadi pada Second Life setelah pemulihan masa pasca COVID. Terima kasih sudah menonton video saya. Ada banyak riset dan proses produksi yang harus dilakukan untuk dapat menayangkan video ini. Karena ini adalah channel baru yang saya buat tahun ini. Kalau kamu suka video-video seperti ini, tolong klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kalau kamu belum lihat, coba deh tonton video saya tentang The Rise and Fall of OnlyFans atau The Rise and Fall of Philadelphia. Seperti biasa, stay happy, stay healthy, dan stay tune untuk episode lainnya dari Company Insight Indonesia minggu depan.